warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amalia dari kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan ulang penjelasan mengenai tata cara haji tamattu. Haji tamattu adalah ibadah haji yang dilaksanakan dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Prosesi ibadah umroh dalam haji tamattu harus dilakukan pada bulan haji, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Dalam haji tamattu sendiri mengharuskan jamaahnya untuk membayar dam atau hadyu yang terdapat pada rangkaian haji nantinya. Prosesi yang pertama yaitu prosesi ibadah umroh. Yang pertama yang harus dilakukan dalam ibadah umroh adalah ihram umroh, kemudian tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Dan nanti di akhirnya bisa dilaksanakan tawaf sunnah. Ihram umroh adalah niat memulai manasik ibadah umroh. Pada tanggal 1 Zulhijjah, jamaah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh di mikot. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan yang terakhir adalah tahallul. Tahallul adalah rangkaian kegiatan penutup dalam ibadah umroh dan juga haji, dilakukan dengan mencukur rambut yang minimal 3 helai. Setelah prosesi ibadah umroh selesai, jamaah bisa melepaskan pakaian ihram dan melakukan kegiatan seperti biasa. Sambil menunggu pelaksanaan haji, sebaiknya jamaah melakukan ibadah-ibadah sunnah di tanah suci, yaitu sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Selain itu, jamaah juga dapat melakukan tawaf sunnah, di mana tawaf sunnah yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah pada waktu kapanpun, baik siang maupun malam. Selanjutnya adalah prosesi pelaksanaan ibadah haji dalam haji tamattu. Yang pertama tentunya ihram. Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil niat di pemondokan Mekah. Di hari itu jamaah bersiap-siap memakai pakaian ihram, melaksanakan sholat sunnah haji 2 rakaat, membaca niat ihram haji yang niatnya berbunyi labbaik Allahumma hajjan. Kemudian membaca talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Kemudian pelaksanaan sebelum ihram. Yang pertama adalah mandi dan membersihkan diri, kemudian menggunakan wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, bukan pada pakaian ihram. Kemudian mencukur kumis atau jenggot bagi laki-laki dan merapikan rambut, mencabut bulu ketiak dan juga bulu kemaluan. Pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki terdiri atas 2 helai kain ihram berwarna putih dan tidak dijahit, yaitu yang pertama untuk menutupi bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung disebut izar, dan yang kedua adalah 1 helai kain yang digunakan sebagai selendang yang disebut ridha. Cara memakai kain ihram pria. Ketika sedang melakukan tawaf qudum atau tawaf umroh, disunahkan untuk membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri, dan itu disebut ittiba.
Selanjutnya adalah pakaian ihram perempuan. Pakaian ihram diharuskan yang menutup aurat kecuali wajah dan juga telapak tangan. Pakaian yang digunakan untuk ihram disunahkan berwarna putih dan sama seperti saat sholat. Ada hal-hal yang dilarang dilaksanakan selama ihram. Yang pertama, mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku dan bulu badan. Yang ketiga, berburu binatang darat. Yang keempat, menikah, menikahi, dan meminang. Yang kelima, bercumbu atau berjima. Dan yang keenam, memakai wewangian di pakaian atau badan. Yang ketujuh, bagi pria memakai baju, celana, kaos kaki, sarung tangan, dan juga pengikat kepala. Bagi perempuan, menggunakan cadar dan juga sarung tangan. Yang diperbolehkan selama ihram. Yang pertama, mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau harum. Yang kedua, mencuci pakaian ihram dan mengganti dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengikat izar. Yang keempat, berbekam. Yang kelima, menyembelih hewan ternak atau bukan hewan buruan. Yang keenam, bersiwak atau menggosok gigi walau ada harumnya dalam pasta selama bukan dimaksudkan digunakan untuk berparfum. Yang ketujuh, memakai kacamata, dan yang kedelapan adalah menyisir rambut. Prosesi yang selanjutnya adalah mabit di Mina, yaitu menginap di Mina selama sehari semalam, dan itu dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah bermalam di Mina, jamaah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berkumpulnya seluruh jamaah haji tanpa terkecuali, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau bahkan berbaring. Pelaksanaan wukuf di Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah pada siang hari. Dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta disarankan untuk memperbanyak membaca talbiyah, takbir, tilawah Al-Quran, dan doa sambil menunggu matahari terbenam. Prosesi selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah diperbolehkan mencari dan mengumpulkan batu kerikil untuk jumroh Aqobah. Dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu untuk berangkat ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Setelah bermalam di Muzdalifah, jamaah menuju ke Mina bisa dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah sampai di Mina, kemudian melaksanakan pelemparan jumroh Aqobah. Yang tata cara melempar jumroh Aqobah, yang pertama melempar kerikil sebanyak 7 kali lontaran. Yang kedua membaca atau mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lemparan. Yang ketiga melempar kerikil mengenai dinding marmer atau tembok dan masuk ke lubang. Yang keempat adalah melempar dengan kerikil satu persatu. Jika melempar dengan 7 kerikil sekaligus akan tetap dihitung menjadi satu lemparan. Prosesi selanjutnya adalah tahallul awal, yaitu sebagai simbol telah melaksanakannya lempar jumroh Aqobah. Bagi laki-laki dilaksanakan dengan memotong rambut atau mencukur habis rambut kepala.
Dan bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala atau minimal 3 helai rambut. Dan bagi jamaah yang botak, cukup menempelkan pisau cukur atau gunting sebagai isyarat mencukur memotong rambut. Tawaf ifadah. Yang pertama, jamaah memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Dan yang kedua, berjalan dengan tenang dan khusyuk sambil terus membaca talbiyah. Dan yang ketiga, ketika melihat Ka'bah, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat, prosesi tawaf diawali dari Hajar Aswad serta berakhir di Hajar Aswad. Yang kelima, ketika bertemu dengan Hajar Aswad, mulailah untuk menciumnya, tapi jika tidak memungkinkan maka bisa juga dengan mengusap atau memberi isyarat dengan tangan jika posisinya jauh dan sambil berdoa. Yang keenam, prosesi tawaf dilakukan sebanyak 7 kali, berputar dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Bagi pria disunahkan untuk berlari-lari kecil pada putaran ketiga awal dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Dan yang terakhir adalah tidak ada doa tertentu yang ditetapkan saat melaksanakan tawaf pada setiap putarannya. Namun ada beberapa doa, ada 7 doa yang dianjurkan atau disunahkan untuk diucapkan oleh jamaah. Prosesi selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Tata cara dalam sa'i, yang pertama naik ke Bukit Sofa, kemudian menghadap ke arah Ka'bah hingga melihat Ka'bah. Dan yang ketiga membaca doa. Bunyi doanya yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan disunahkan juga berlari-lari kecil dengan cepat di antara 2 tanda lampu hijau bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setelah sa'i, jamaah haji melaksanakan sholat sunnah makam Ibrahim. Pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu jamaah bisa meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Tahallul Tsani atau Tahallul Akbar. Ini sebagai tanda telah diselesaikannya tawaf ifadah dan sa'i, yang berarti telah bertahallul secara sempurna atau tahallul tsani, dan dibolehkan melaksanakan segala larangan yang dilarang pada saat ihram. Selanjutnya adalah hadyu atau kurban. Bagi jamaah haji tamattu diwajibkan untuk menunaikan dam atau menyembelih hewan kurban atau disebut hadyu. Dan bagi yang tidak mampu membeli maka bisa diganti dengan puasa 10 hari. 3 diantaranya dilaksanakan di hari tasyrik di Mekah, dan juga yang 7 hari dilaksanakan di tanah air. Hadyu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi bisa juga dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Prosesi selanjutnya adalah melaksanakan jamarat atau melempar 3 jumroh yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Melemparkan jumroh ini dilaksanakan dengan melempar sebanyak 7 kali
sama seperti melempar jumroh akobah, tetapi ini dalam masing-masing jenis jumroh. Dan di sini ada 3 jenis jumroh. Yang pertama adalah jumratul ula, yang kedua adalah jumratul wusta, dan yang ketiga adalah jumratul akobah. Selanjutnya, nafar awal dan nafar sani. Jika seluruh jamarat telah diselesaikan pada tanggal 12 Zulhijjah dan jamaah meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, maka disebut nafar awal. Dan jika seluruh jamarat telah diselesaikan dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah, maka disebut haji nafar sani. Setelah melakukan jamarat, jamaah kembali menuju pemondokan masing-masing untuk istirahat sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Prosesi yang paling terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Jadi jamaah dianjurkan untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai tanda bahwa jamaah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sekian penjelasan ulang yang dapat saya sampaikan mengenai haji tamattu. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.